Konon batu raksasa ini muncul tiba-tiba dan tidak ada warga yang tahu asal-usul batu raksasa tersebut. Menurut penuturan warga, batu tersebut berusia ratusan tahun. Mungkinkah batu-batu raksasa itu merupakan serpian gunung yang hancur pada zaman dahulu? Lalu apa kaitannya dengan sebuah desa yang tidak berpenghuni? Orang luar daerah menyebutnya sebagai kampung mati. Di wilayah itu pula terdapat sebuah petilasan Prabu Siliwangi. Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, menjadi bukti sebuah sejarah masa lampau dan merupakan warisan budaya dari kekuasaan Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Satria Pajajaran, channel yang memberikan informasi terbaik yang mungkin akan berguna untuk sahabat Satria. Majalengka salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sebuah kabupaten dengan bahasa Sunda sebagai bahasa daerahnya, Majalengka juga salah satu tempat tujuan wisata favorit dan terbanyak di Jawa Barat. Sejarah dan budaya juga masih kental di daerah ini. Kali ini Kak Satria akan mengunjungi sebuah tempat dengan berbagai keunikan dan mitos yang ada di dalamnya. Salah satu bukti sejarah kekuasaan Pajajaran juga ada, yaitu berupa situs Prabu Siliwangi yang terletak di Gunung Pantan, Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sahabat Satria mungkin pernah mendengar karnaval waktu itu, yaitu ada sebuah desa mati, yaitu sebuah desa dengan rumah-rumah kosong di dalamnya, karena ditinggal pemiliknya. Lalu seperti apa keadaan sebenarnya saat ini? Lalu apa hubungannya dengan puluhan batu raksasa yang tiba-tiba muncul? Kali ini Kak Satria akan mencoba membahasnya dengan langsung mendatangi tempat tersebut, sahabat Satria. Secara geografis, Desa Sidamukti merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan. Pemerintahan Desa Sidamukti mengembangkan dan mengoptimalkan potensi alam untuk ragam kegiatan wisata Desa Sidamukti, diantaranya para layang, paralan, taman satwa, sirkuit grass track, Curug Cisempong, river tubing atau rafting. Desa Sidamukti di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka mendadak viral usai munculnya video yang diunggah di channel YouTube. Video itu memperlihatkan kondisi terkini pemukiman warga di Desa Sidamukti yang ditinggal penghuninya akibat bencana alam. Usut punya usut, desa mati itu berada di Dusun Tarikolot yang masih berada di wilayah Desa Sidamukti. Dusun tersebut mulai ditinggalkan warganya sejak tahun ke-2010. Di lokasi Dusun Tarikolot, rumah-rumah warga tampak terbengkalai dan tak terurus. Selain terbengkalai, ada juga rumah warga yang tertimbun akibat pergeseran tanah. Jalan di dusun tersebut juga terlihat dipenuhi lumut karena lama tak dilalui. Meski begitu,
Masih ada juga warga yang tetap tinggal di Dusun Tarikolot meski bahaya pergerakan tanah mengancam dan bisa terjadi kapan saja. Sementara sebagian besar warga lainnya telah pindah ke tempat relokasi yang disediakan. Warga Dusun Tarikolot mulai pindah ke tempat relokasi sejak tahun 2009 lalu. Hal itu diakibatkan seringnya kejadian pergerakan tanah yang membuat banyak rumah warga rusak hingga tertimbun tanah. Dusun Tarikolot memang berada di zona merah rawan bencana berdasarkan data dari Badan Geologi Bandung. Hal itu terbukti dari seringnya kejadian pergerakan tanah di dusun tersebut. Pada tahun 2009 lalu, tercatat di Dusun Tarikolot saat itu terdapat 180 rumah dan 253 kepala keluarga yang semuanya harus direlokasi. Di sana itu ada 180 rumah dan 253 kakak yang harus direlokasi. Akhirnya dibangunlah rumah sejumlah kakak itu di Dusun Buah Lega yang kondisinya aman dari bencana itu. Sayangnya, tidak semua warga Dusun Tarikolot mau direlokasi dan pindah ke tempat baru yang telah disediakan. Saat ini, di Dusun Tarikolot masih terdapat sekitar 8 kakak yang belum pindah. Hal itu disebabkan lantaran warga Dusun Tarikolot yang mayoritas bekerja sebagai petani. Desa Sidamukti memiliki luas 642 hektare yang terdiri atas 3 blok, yaitu Blok Curup, Blok Tarikolot, dan Blok Ciandu. Pusat pemerintahan Desa Sidamukti berada di Blok Curup. Ketika Kak Satria mengunjungi Blok Ciandu dan Blok Curup, ada hal aneh, unik, dan mungkin penuh misteri karena di kedua blok itu banyak terdapat batu-batu raksasa yang jika diperhatikan, batu tersebut berselubung seperti aspal atau mungkin lava yang membeku, sahabat Satria. Jalan setapak yang dilalui menambah rasa penasaran Kak Satria. Berbagai pikiran dan dugaan muncul di benak. Mungkinkah batu-batu raksasa itu adalah tumpahan dari sebuah gunung yang meletus ratusan tahun yang lalu? Ataukah sebuah bencana longsor sehingga batu raksasa itu bermunculan ke permukaan? Lihat sendiri, sahabat Satria, betapa besarnya batu raksasa itu dan berada di antara rumah-rumah warga Desa Sidamukti. Sungguh ajaib dan begitu menakjubkan kekuasaan Sang Pencipta, sahabat Satria. Tak jauh dari batu raksasa ini, ada sebuah rumah kecil berbentuk gubuk dan dihuni oleh seorang nenek berusia 95 tahun. Kak Satria pun bertanya kepadanya, "Nenek, itu batu apa namanya? Kok besar sekali dan berada di antara rumah-rumah warga? Bukan cuma satu, tapi puluhan bahkan mungkin ratusan." Hai, jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. Si nenek pun menjawab, sejak kecil sampai berusia hampir 100 tahun, batu itu sudah ada, Nak. Dan sampai saat ini nenek juga nggak tahu batu itu apa ada namanya atau tidak. Kalau waktu dulu nenek menyebutnya batu raksasa. Akhirnya Kak Satria paham bahwa batu tersebut mungkin sudah ada sebelum si nenek lahir, atau mungkin ratusan tahun sebelum adanya Desa Sidamukti Majalengka. Batu itu sudah ada ketika zamannya kerajaan Pajajaran berkuasa atau mungkin sebelumnya.
Tapi jika diperhatikan, batu tersebut merupakan kumpulan dari batu-batu kerikil yang menyatu seperti di aspal, dan terlihat juga bentuk aspal yang menyelubungi. Mungkinkah batu itu merupakan batu kerikil yang tersembur dari sebuah gunung yang meletus, atau hanya sebuah batu biasa yang berukuran besar? Ya, biarkan semua itu menjadi sebuah misteri yang mungkin suatu saat nanti timbul ke permukaan dan menjadikan sebuah cerita legenda yang bisa mengingatkan kita sebagai makhluk agar lebih mengenal dari Sang Pencipta. Baiklah sahabat Satria, semoga ini menjadi manfaat bagi kita dan bisa menjadi renungan bersama, bahwa kita hanyalah seorang makhluk yang lemah yang membutuhkan Tuhan Sang Pencipta alam. Sampai di sini dulu penelusuran kali ini. Next wisata dan misteri lainnya.